Pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan gemuruh dan raungan, dan suara tawa iblis terdengar di mana-mana. Kaisar ini adalah protagonis sejati di dunia ini, keberadaan yang tak tertandingi. Di tengah tawa, Molly tiba-tiba naik ke langit. Dia meninju dengan keras, dan pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya ke segala arah. Bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya itu seperti subjek yang mematuhi kaisar mereka, dan mereka tidak berani melakukan perlawanan apapun di hadapan Demon Lee. Dalam kehampaan, sosok Molly seperti sambaran petir, bergegas menuju kaisar dunia bawah 5 gunung. Nak Qin Chen, aku juga ingin melihat kemampuan 4 kaisar agung legendaris ini. Hahaha, matilah untukku. Di tengah tawa yang mengejutkan, Molly melonjak ke langit seperti naga iblis. Dia tidak mundur tetapi maju menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya, menyerang langsung ke Kaisar Wu Yueming, melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Ledakan. Dalam raungan yang menusuk telinga, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya hancur secara langsung, dan serangan iblis Li seperti sungai besar, menyapu kaisar dunia bawah 5 gunung dengan gila-gilaan. Anak ini sedang mencari kematian. Kaisar Wu Yueming tampak terkejut dan marah. Qin Chen telah membuatnya sangat marah. Kaisar puncak berani menyerangnya. Betapa bencinya, kapan aku, 4 kaisar besar, begitu dibenci. Sayang sekali. Nak, aku akan membunuhmu dulu. Dalam kemarahan, Kaisar dunia bawah 5 gunung dengan panik mengaktifkan nafas jurang tak berujung untuk menyerang. Pada saat yang sama, batu dunia bawah gelap yang awalnya dibombardir dengan istana 10 kesengsaraan tiba-tiba berbalik, itu berubah menjadi bintang gelap dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Ledakan. Di bawah pemboman batu hitam, jurang yang dalam muncul tepat di kehampaan di depan Molly. Jurang itu membentang ribuan mil, seperti naga raksasa di kehampaan, disertai aura jurang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menghantam Molly di atas tubuh. Ah! Iblis Li meraung, dan seluruh tubuhnya seperti seekor lalat yang ditekan oleh gunung kuno dunia bawah. Ada suara berderit dan ledakan di sekujur tubuhnya, menebas tubuhnya. Mati, mati, mati. Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan membunuh Molly. Brengsek, bagaimana kaisar dunia bawah 5 gunung ini bisa begitu kuat? Molly ditekan oleh gunung dunia bawah kuno, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara erangan yang keras. Tubuhnya meledak di tempat, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat, dan dia langsung menjadi sangat sengsara. Molly telah melihat bahwa Qin Chen telah bertahan begitu lama di bawah serangan Kaisar Wu Yue Underworld. Selain itu, serangan jurang lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia mengira serangan Kaisar Wu Yue Underworld tidak lebih dari itu, dia yakin setelah terobosan itu sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa tidak membunuh Kaisar dunia bawah 5 gunung. Namun ketika dia bertabrakan dengan serangan Wu Yueming, dia terkejut dan marah karena kekuatan serangan Wu Yueming tidak ada bandingannya. Gunung gelap yang menakutkan menekannya, seolah-olah dunia kuno terus-menerus menghancurkannya. Jika dia tidak menerobos ke alam Kaisar puncak jangka menengah belum lama ini, jika tidak, tubuhnya akan hancur di tempat oleh gerakan ini. Namun meski begitu, saat ini, dia berlumuran darah, hampir tidak ada kulit utuh di tubuhnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di benak Molly. Sialan, aku baru saja membuat terobosan dan sekarang aku menjadi adikku lagi. Molly berteriak dalam hatinya. 4 kaisar agung jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Molly tampak galak dan meraung di dalam hatinya, mengapa? Mengapa Qin Chen bisa bertarung dengan Kaisar Wu Yueming begitu lama setelah dia menerobos ke alam Kaisar Agung? Dia telah menerobos ke alam Kaisar Agung tingkat menengah, bahkan untuk sesaat di bawah serangan Kaisar Wu Yueming.
Kedua, saya adalah protagonis paling kuat di dunia ini, dan Qin Chen hanyalah generasi. Bersamaan dengan raungan diam Molly, aura jurang yang menakutkan tiba-tiba memenuhi udara di tubuhnya. Segera setelah aura jurang ini menghilang, serangan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Wu Yuemingdi benar-benar di luar kendalinya. Kaisar Wu Yueming dengan marah menekan Molly dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat ini, dia merasakan perubahan di tubuhnya dan ekspresinya ngeri. Apa yang terjadi? Awalnya meledakkan Molly sampai mati. Aura jurang Li yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diintegrasikan ke dalam daging dan darah Molly yang rusak, dan daging dan darah ini perlahan kembali ke tubuh Molly sambil terus menggeliat. Masing-masing daging dan darah ini mengandung sedikit aura jurang maut. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuh Molly, yang sebenarnya menyebabkan aura fisiknya meningkat dengan kecepatan lambat. Daging dan darah terlahir kembali. Meskipun tubuh normal Kaisar Agung diubah oleh Dao Agung, setelah tubuh fisik dirusak oleh suatu serangan, Dao fisik yang rusak tersebut sebenarnya telah dihancurkan, dan pada akhirnya akan berubah menjadi nafas Dao besar dan menyebar antara surga dan surga, bumi, menjadi makanan bagi langit dan bumi. Tapi sekarang, tubuh Molly sebenarnya rusak. Tubuh fisik tidak kehilangan aktivitasnya sama sekali, tetapi memiliki kekuatan hidup khusus. Setelah menelan jurang yang mengelilinginya, ia kembali ke tubuh Molly. Perasaan ini, ya, inilah perasaan. Saya, iblis, bangkit dari hutan belantara dan tidak pernah bergantung pada hal-hal eksternal. Semuanya mengandalkan usaha saya sendiri untuk mencapai titik ini. Tuhan harus memberi saya hadiah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Molly menengadah ke langit dan meraung, dengan urat di sekujur tubuhnya menonjol, dan dia perlahan-lahan mengangkat batu hitam besar yang menekannya sedikit demi sedikit. Bum bum bum. Aura menakutkan terus melonjak, menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, aura jurang yang menyerang dari segala arah terus-menerus dimakan oleh iblis, sepenuhnya di luar kendali Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Tidak, ini tidak mungkin. Wu Yuemingdi menjadi gila. Nasib buruk macam apa yang dia alami, kejahatan macam apa yang telah dia lakukan, dan mengapa dia bertemu dengan orang-orang yang begitu mengerikan. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar jangka menengah yang sesat seperti Molly. Secara logika, kaisar jangka menengah yang normal seharusnya dikalahkan oleh serangannya. Kesempatan yang bagus. Qin Chen telah mengamati situasi sebelumnya, dan sekarang matanya tiba-tiba bersinar. Molly masih melakukan 2 serangan, dan dia benar-benar menahan serangan Kaisar Wu Yueming dari 10 kesengsaraan. Boom! Istana 10 kesengsaraan berputar dan bergetar hebat. Tanpa penindasan batu hitam Kaisar Wu Yueming, Istana 10 kesengsaraan melonjak ke langit dan langsung menghantam puncak Wu Yueming yang menekan kepala Qin Chen. Istana 10 kesengsaraan adalah harta karun yang mengalir keluar dari jurang, mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Raungan keras tiba-tiba mengguncang 5 puncak gunung dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Hoa! Saat Istana 10 kesengsaraan melawan Wu Yueming Feng, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang menakutkan yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di kepala Wu Yuemingdi. Sialan! Kaisar Wu Yueming sangat terkejut dan marah. Dia hanya fokus untuk menekan dan membunuh Molly, dan dia bahkan lupa bahwa dia sedang melawan Qin Chen. Ketika energi pedang Qin Chen datang kepadanya, ada perasaan samar, perasaan krisis langsung melekat di benaknya. Serangan Qin Chen sebelumnya kemungkinan besar akan menyakitinya. Penjaga 10.000 gunung. Dalam krisis, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung berteriak dengan marah. Pada saat ini,
dia tidak lagi peduli untuk menekan Demon Lee. Aura gunung yang menakutkan dengan cepat berkumpul dan membentuk serangkaian garis keras di tubuhnya, baju besi gunung. Dengan keras, energi pedang Qin Chen menghantam tubuh Kaisar Wu Yueming. Armor di tubuh Kaisar Wu Yueming langsung retak, dan aliran darah muncrat, tetapi pedang Dewa Pembunuh Balik Qin Chen juga terkena kekuatan yang menakutkan macet, dan saya tidak bisa bergerak lebih jauh. Pertahanan semacam ini, Qin Chen mengubah warnanya sedikit dan terus mengaktifkan kekuatan pedang ilahi anti pembunuhan. Di bawah niat membunuh yang mengerikan, dia masih tidak dapat menembus pertahanan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan berhasil ditentang dengan kuat oleh sumber pembakaran di tubuhnya. Hahaha, nak, jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata ajaib? Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, aku adalah kaisar tertinggi. Selama aku siap, kamu tidak akan bisa menyakitiku, dan aku selama itu memukulmu sekali. Kamu pasti akan mati. Boom! Wu Yueming meninju, dan nafas yang mengerikan menghantam Qin Chen, yang segera membuat Qin Chen berubah warna dan hampir muntah darah. Bagaimana Kaisar Puncak bisa begitu mudah dibunuh? Benarkah? Qin Chen terbang keluar dan menenangkan diri, dengan rasa dingin sedingin es di sudut mulutnya. Dewa kecil, aktifkan darah Hades. Qin Chen memegang pedang pembunuh terbalik secara horizontal di depannya dan berteriak pelan. Sinar jiwanya tiba-tiba turun ke dalam istana kuno jauh di dalam pedang ilahi pembantaian. Pada retakan terdalam di istana, di atas pilar kuno, ada beberapa pilar yang rusak, samar-samar terlihat di bagian atas pilar yang rusak. Ada beberapa bercak darah hitam yang tersisa. Darah inilah yang tersisa setelah melukai Dewa Hades ketika Kaisar Dewa Pembunuh melawan Dewa Hades. Dewa Hades, pengendali dunia bawah yang sebenarnya, telah memasuki alam Kaisar Dewa. Qin Chen bahkan mengetahui dari mulut Kaisar Dewa Pembunuh Balik bahwa kekuatan Dewa Hades sama sekali tidak biasa, di antara para Kaisar Dewa. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam darahnya telah melampaui segalanya di dunia bawah. Ledakan. Saat jiwa Qin Chen bersentuhan dengan darah gelap, jejak aura kuno tiba-tiba keluar dari darah, aura yang menakutkan dan menindas hampir meledakkan jiwa Qin Chen. Di dunia yang kacau, leluhur hantu setan darah dan yang lainnya, yang membakar asal-usul mereka dan mendesak mereka untuk membunuh Kaisar Ilahi, merasa seperti guntur yang meledak di pikiran mereka. Dahi mereka penuh dengan keringat dan mereka berlutut ketakutan semua bersujud di tanah, tampak ketakutan dan gemetar. Ini adalah tekanan dari bagian terdalam jiwa, yang mengejutkan mereka masing-masing. Pergi! Qin Chen berteriak dengan marah. Pada saat darah Hades terangsang, dia menggunakan kekuatan ini untuk bergerak keluar melalui pedang pembunuh terbalik, dan tiba-tiba menyelimuti 5 gunung Hades di depannya.